Bagaimana seharusnya sikap pemerintah terkait tudingan Peduli Lindungi melanggar HAM? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay. Halo, selamat sore Pak Saleh. Selamat sore. Baik, Pak Saleh, tanggapan DPR seperti apa atas tudingan Peduli Lindungi melanggar HAM? Jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat ini atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini adalah tuduhan yang sangat serius ya, dan karena itu kita harus memberikan tanggapan juga secara serius dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tuduhan yang dikatakan sebagai pelanggaran HAM ini adalah tuduhan yang bisa mencederai nama baik Indonesia di pentas global. Mengapa bisa mencederai? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kalau urusan demokrasi itu di wilayah Asia ini, saya kira Indonesia termasuk salah satu negara besar. Saya kira sudah dikagumi dan juga diakui oleh banyak negara. Tetapi dengan adanya tuduhan kalau kita melanggar HAM, dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini, maka ini menjadi sangat serius. Dan karena itulah maka saya mendorong pemerintah kita itu untuk memberikan jawaban terhadap tuduhan yang disampaikan itu. Jadi kalau kita lihat bahwa katanya aplikasi Peduli Lindungi ini bisa berpotensi melanggar HAM karena ada data-data warga negara yang disimpan di sana dan dikhawatirkan disalahgunakan dan seterusnya. Ini saya kira mesti harus dijawab. Pertama yang harus dijawab oleh pemerintah kita adalah apa itu aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Kemudian dijelaskan juga data-data apa saja yang disimpan di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu. Dan bagaimana dampak daripada aplikasi Peduli Lindungi ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan juga sekaligus bagaimana agenda kita ke depan dalam memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi ini. Nah, ini harus dijawab secara tuntas supaya publik tahu bahwa sebetulnya aplikasi Peduli Lindungi ini tidak seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Amerika Serikat itu. Dalam hal ini tentu kita juga mendesak kepada pemerintah untuk berdiskusi atau memanggil LSM-LSM dalam negeri atau LSM yang ada di Indonesia, yang konon kabarnya mereka selama ini juga sangat serius untuk memprotes adanya aplikasi Peduli Lindungi ini. Bahkan saya dengar mereka juga sudah mengirim surat sebetulnya resmi kepada pemerintah kita untuk menyoal keberadaan daripada aplikasi Peduli Lindungi ini. Di dalam diskusi-diskusi yang akan dilakukan nanti dengan LSM itu, tentu pemerintah kita harus bertanya sebetulnya apa masalah yang muncul, apa yang dikhawatirkan oleh mereka, kemudian potensi pelanggaran HAM seperti apa yang dikhawatirkan oleh mereka sehingga membuat laporan seperti itu dan ditangkap oleh dunia internasional, dalam hal ini tentu pemerintah Amerika Serikat. Dan nanti juga tentu kita berharap bahwa pemerintah kita dengan LSM tersebut memiliki kesamaan visi, juga memiliki kesamaan persepsi, sehingga nanti sama-sama tidak ada di antara kita, yaitu baik pemerintah Indonesia maupun LSM ini yang katakanlah tidak sepakat ya untuk mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM. Kalau masih ada yang katakanlah salah satu pihak dalam hal ini katakan LSM masih menduga adanya pelanggaran HAM, itu potensi bahwa ini akan publikasi ke ranah yang lebih luas di pentas internasional, saya kira akan tetap terbuka. Inilah pentingnya saya kira komunikasi itu dilakukan oleh pemerintah kita. Iya, kalau berdasarkan pengawasan DPR selama ini bagaimana jaminan keamanan data pribadi warga negara Indonesia pada aplikasi ini sehingga memang benar-benar tidak ada pelanggaran HAM di sini, Pak? Jadi sebetulnya kalau yang kita tahu kan selama ini dari penjelasan yang disampaikan ke DPR bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini kan adalah aplikasi untuk tracing, untuk melacak yang terpapar COVID. Jadi katakanlah misalnya orang terlacak dia kena COVID, lalu masuk ke dalam sistem aplikasi Peduli Lindungi, orang tersebut akan ketahuan nanti dia bergerak kemana. Jadi mobilitasnya akan bisa diamati, diawasi oleh aplikasi ini. Katakanlah orang yang terpapar itu sudah masuk di dalam sistem ini, lalu nanti dia pergi misalnya makan di restoran atau mengunjungi tempat-tempat keramaian, nanti akan terlacak di sana. Lalu orang-orang yang kontak erat dengan orang tersebut itu bisa juga nanti dipantau apakah nanti orang tersebut terpapar COVID atau tidak. Dan dengan demikian pemerintah bisa mengantisipasi penyebaran dari virus COVID melalui aplikasi ini. Termasuk diantaranya tentu orang-orang yang hendak bepergian melalui penerbangan misalnya pada waktu itu ya, kita ingat semua orang kan dilaporkan ini. Kalau misalnya
ternyata aplikasi ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih statusnya hitam atau di dalam aplikasi peduli dunia hitam, berarti yang orang tersebut kan terpapar COVID dan tidak dibolehkan untuk ikut bepergian atau melakukan perjalanan. Nah, ini kan juga bagian daripada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui aplikasi peduli lindungi. Baik. Sejauh ini, kalau ini yang kita lihat, maka aplikasi peduli lindungi sebetulnya sangat baik. Tetapi kan potensi pelanggaran HAM yang dimaksud itu adalah mereka khawatir bahwa data-data yang dihimpun di sana itu, mulai dari daftar nama, kemudian tanggal lahir mungkin, kemudian ada etika, email, kemudian status orang sudah divaksin berapa kali, kemudian apakah sudah pernah kena COVID dan seterusnya, itu yang dikhawatirkan itu terbuka ke publik dan juga tidak ada kerahasiaan di dalamnya. Jadi karena itu kerahasiaan pribadi ini terancam terganggu. Baik. Ini yang saya kira yang disebut oleh pemerintah Amerika itu. Baik, Pak Saleh, artinya ada jaminan bahwa data ini dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak ada kebocoran atau bahkan diserahkan data ini kepada pihak ketiga, tidak ada, Pak ya? Nah, ini yang mesti dijelaskan oleh pemerintah sebetulnya kepada publik dan juga kepada pihak Amerika Serikat, saya kira. Kalau perlu ya pihak Amerika Serikatnya secara khusus dipanggil. Ya katakanlah misalnya dubesnya atau siapa misalnya yang otoritatif dipanggil untuk dijelaskan. Supaya mereka tidak memberikan penilaian buruk seperti itu pada kita. Dan saya kira sejauh ini pemerintah sudah menjawab di media dan mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di sana. Bahkan disebut bahwa aplikasi ini sangat penting dan sangat bantu ya dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID. Baik. Tetapi itu tentu tidak bisa hanya disampaikan secara sepihak oleh kita. Tentu ini harus diperdengarkan ke publik, terutama di negara-negara lain ya, yang juga ikut mengatasi persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Baik. Saya kira ini isu yang penting sekali untuk diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI telah bergabung bersama kami di iNews Sore.